Assalamualaikum warahmatullah. Saya Oki Alres. Mohon maaf saya tidak menggunakan pakaian resmi sebagai seorang advokat profesional. Ya, karena saya di sini tidak sedang berbicara sebagai seorang pimpinan dari firma hukum Alres & Partners. Saya juga tidak sedang berbicara sebagai seorang advokat murni, tapi saya tetap akan menggunakan logika hukum karena bagaimanapun juga itu bagian dari hidup saya. Ya, itu adalah who I am, diri saya. Ya. Namun dalam posisi ini saya ingin kemudian memposisikan diri saya sebagai seorang konstitusionalis, ya, seseorang yang kemudian menjunjung tinggi konstitusinya, mempromosikan konstitusinya, ya, menjadi ambassador dari penegakan konstitusi. Itu dalam video ini saya ingin membahas mengenai kerusuhan yang terjadi di UK dan beberapa negara Eropa lainnya, dan isu mengenai imigrasi. Ya. Kelompok sayap kanan ini membuat huru-hara di UK, ya, beberapa hari yang lalu. Dan ini dikhawatirkan akan terus berkembang. Salah satu tokohnya itu adalah Tommy Robinson. Orang ini saat ini melarikan diri dari UK, ya, pengecut. Ya. Tommy Robinson itu ekstremis, dan dia ini ular kepala 5, ya, yang lidahnya itu seperti dajjal, ya, mengadu domba, ya. Tipikal dari strategi klasik penjajah itu untuk divide and conquer. Dia ini mengeluarkan statement di media sosial. Sekali lagi nih, media sosial, orang-orang yang tidak logis kemudian langsung mengambil konklusi dari statement di media sosial. Diawali dengan kejadian penusukan 3 orang anak kecil di Southport. Tommy Robinson ini mengeluarkan suatu statement bahwa pelaku penusukan di Southport terhadap 3 orang anak kecil itu adalah imigran muslim, yang pada faktanya ternyata bukan. Yang pada faktanya adalah seseorang yang berasal dari wilayah Afrika, tapi dia bukan imigran, dan dia beragama Kristen pula. Akhirnya yang menjadi korban siapa? Imigran muslim. Saya bingung juga kalau saya mau bilang imigran muslim. Saya sendiri tidak mempercayai terminologi itu. Keilmuan saya yang diajarkan oleh negara barat, malah negara barat sendiri menggunakan suatu terminologi yang tidak logis. Imigran muslim. Apa kaitannya antara imigran dan muslim? Mereka juga menggunakan istilah negara Islam. Saya tidak percaya negara Islam. Kerusuhan ini diakibatkan oleh ketidaklogisan. Apa itu sebenarnya negara Islam? Apa itu sebenarnya negara Muslim? Ini dua terminologi ini digunakan terus oleh pejabat-pejabat pendukung sayap kanan. Negara Islam, imigran Muslim, negara Muslim. Negara ini konsep. Kalau dibilang negara Islam, mana ada konsep punya agama? Agama itu dianut oleh manusia. Tidak ada konsep punya agama. Mohon didengarkan baik-baik, ya, jangan sampai salah kaprah dengan maksud saya. Nanti dibilang saya menghina lagi. Menghina apa? Kenapa saya kemudian ingin membahas masalah ini? Karena penggunaan istilah-istilah itu oleh orang-orang, ya, sekelompok orang, terutama sayap kanan ini, itu kan fungsinya bukan untuk suatu hal yang positif, tapi mendiskreditkan agama tertentu. Imigrasi itu terkait dengan kewarganegaraan. Kegiatan kemudian memasuki wilayah dari negara tertentu oleh warga negara yang lain. Cukup logis, ya, sederhana, ya. Saya coba menyederhanakan karena logika itu seharusnya sederhana. Terus apa kaitannya dengan agamanya warga negara yang sedang akan memasuki atau akan pergi? Apa sih kaitannya? Kagak ngerti gue. Aneh sekali itu loh logikanya. Ditempelkanlah itu agama Islam, ditempelkanlah itu Muslim. Kegiatan itu ditempelkan agama, itu apa-apaan? Logikanya di mana? Ditempelkan lagi pada warga negara. Bayangkan ketika ada satu orang yang tidak beragama kemudian berdiri di tengah jalan, ditusuk oleh 5 orang yang masing-masing agamanya berbeda. Apakah kemudian hukum akan memberikan hukuman yang berbeda hanya berdasarkan agamanya? Tidak, karena hukum itu mengatur kondak. Mengaturnya itu adalah perbuatan, termasuk perbuatan mengunjungi negara orang lain, tinggal di negara orang lain. Itu kan perbuatan. Apa korelasinya dengan agama? Agama itu faith, keimanan. Akan jadi hal yang konyol untuk kemudian mencampur adukan hal ini, di mix. Muncullah suatu proses dialektika dan menghasilkan suatu pertanyaan. Tujuannya apa? Mengattach ini agama tertentu ke dalam suatu konsep maupun juga kegiatan untuk negara yang kemudian mempromosikan hak asasi manusia,
penghapusan diskriminasi, menentang diskriminasi terhadap warna kulit yang berdasarkan warna kulit, suku, ras, agama. Tapi ternyata mereka melakukan itu. Jangan kemudian negara-negara barat, siapapun yang mendengarkan ini, tolong jangan politisasi agama. Jangan politisasi Islam, karena Islam adalah keimanan, kepercayaan. Kenapa jadi dipolitisasi? Sifatnya ini sangat personal, jadi tidak logis. Saya sangat berharap bahwa orang-orang yang kemudian berasal dari Eropa, negara barat, itu kembali belajar untuk berpikir logis, karena ini bisa memicu suatu hal yang lebih besar lagi. Pergerakan dari sayap kanan yang tiba-tiba loh ini ya. Pergerakan sayap kanan yang kemudian tiba-tiba ini hampir bersamaan dengan mulai bergeraknya upaya pembelaan terhadap orang-orang Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina ini telah menimbulkan reaksi masif dari dunia ya, yang melihat ini sebagai bentuk genosida. Sayap kanan bergerak dan kemudian ingin mendiskreditkan Islam, ingin mengusir orang-orang Muslim, mengatakan bahwa orang-orang Muslim itu berupaya untuk menendang keluar mereka dari negaranya sendiri. Are you kidding me? Logis tidak untuk kemudian menendang mereka keluar dari negaranya sendiri? Res ipsa loquitur, yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan. Saya rasa orang Indonesia cukup lah ya kemampuan berlogikanya untuk mencoba untuk mengartikan dan mencari kebenaran dari kalimat ini. Mereka akan terusir dari negaranya sendiri oleh imigran-imigran Muslim. Frasa imigran Muslimnya saja sudah tidak masuk akal, ya, sudah tidak logis. Imigran dikaitkan dengan kemusliman, sudah nggak masuk akal. Ya, boleh lah kalau untuk percakapan di warung kopi bisa lah, orang bisa mencari pengertian ya. Tapi kalau sudah statement yang kemudian dikeluarkan oleh pejabat ya, itu seharusnya tidak seperti itu. Diusir dari negaranya sendiri itu ceritanya kayak gimana? Menarik sekali kemudian untuk melihat bagaimana kejadian ini terjadi hampir beriringan, suatu reaksi atas aksi. Saya akan mencoba membahas berdasarkan perspektif intelijen. Intelijen itu tidak harus kemudian mengambil informasi itu ya. Kan intelijen itu kan bukan seperti film-film James Bond itu melakukan tembak-menembak di negara orang lain, itu jadi insiden internasional ya. Si James ini kan bisa kemudian tiba-tiba ditetapkan sebagai persona non grata kalau ini di dunia nyata ya, orang yang kemudian tidak diterima di negara orang lain gitu. Dan juga untuk melakukan kegiatan intelijen ya, apabila operatif intelijen itu masuk ke dalam suatu negara tertentu, dinas intelijen masuk ke dalam suatu negara tertentu, aktivitas yang mereka lakukan itu wajib dengan memberitahukan kepada pemerintahan negara penerima, meskipun ya akan bertentangan dengan konsep intelijen itu sendiri ya kalau untuk harus melapor ya. Tapi ya aturannya seperti itu, aturan internasional seperti itu. Dilarang melakukan kegiatan intelijen di negara orang lain ya, itu kan. Tapi kan sifat intelijen sendiri itu memang mencari informasi. Tapi tidak hanya itu masalahnya sifat intelijen, mengkaburkan informasi, menyebarkan informasi, melakukan propaganda, itu kan bagian dari intelijen ya. Kalau kita lihat Black Door Number 10 sendiri, Black Door Number 10 mungkin orang-orang tidak terbiasa dengan istilah ini ya. Black Door Number 10 itu rumahnya Prime Minister ya, di Inggris. Pintunya hitam, nomornya nomor 10. Itu. Prime Ministernya Inggris itu selalu tinggal di tempat itu ya. Winston Churchill ya, Margaret Thatcher, seperti itu. Kan sudah terbiasa ini sebenarnya dengan intelijen asing ya, kegiatan intelijen asing di negaranya. Dulu kalau kita bicara zaman dulu ya, Rusia itu kan terkenal itu MGB-nya itu, Министерство государственной безопасности, yang kemudian berubah menjadi KGB, Комитет государственной безопасности ya. Kemudian Amerika Serikat, Central Intelligence Agency ya. Kemudian ada kalau Inggris sendiri ada MI6, MI5 ya, GCHQ. Masalahnya mereka juga tahu intelijen Israel kan ada, Mossad. Dan ini sudah beberapa kali ya menginfiltrasi serikat mahasiswa, serikat buruh. Kenapa kemudian tidak dilakukan counter intelligence? Itu aneh. Untuk Inggris membiarkan kegiatan intelijen terjadi di dalam negaranya ya, coba dicari deh mahasiswa Inggris ya, kemudian diundang ke Israel, setelah pulang dari sana memberikan kesaksian bahwa Gaza itu baik-baik saja ya, tidak terjadi upaya untuk menghentikan aliran air
air minum ya, air bersih kepada orang-orang yang tinggal di West Bank ya, orang-orang Palestina yang ada di wilayah West Bank. Mereka berupaya untuk kemudian menyebarkan informasi itu melalui radio dulu ya. Mahasiswa ini ya, sedikit mahasiswa ini kan upaya intelijen ya, untuk kemudian mempengaruhi ya, mengkondisikan sesuatu sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam dunia intelijen itu kan semua itu kegiatan yang dilakukan itu untuk kepentingan nasional negaranya sendiri. Bahkan dalam negosiasi dengan pihak lain, negara lain, ya tujuannya demi kepentingan nasional mereka. Tidak ada itu secara bersama, untuk kepentingan bersama. Mana ada. Dua hal yang bisa ditarik kesimpulannya, bahwa logika masyarakat Inggris, United Kingdom saat ini itu sudah mulai menurun, dan kemudian UK kehilangan kemampuan untuk kemudian melakukan counter intelijen. MI6 mereka itu melakukan kegiatan intelijen di luar, MI5 itu di dalam. Jadi MI5-nya lemah. Bagaimana ini? Ilmu saya kan berasal dari kalian, logika kalian kok malah merosot. Nah, kalian kan punya harga diri sebagai orang Eropa, negara Barat, kami yang paling logis. Ya, kami yang paling humane, yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Masa dikadal-kadali dan bahkan malah berpaling dari kemanusiaan itu sendiri ya. Demokrasi yang kalian promosikan malah kalian hianati, diskriminasi yang kalian ingin hapuskan malah kalian lakukan. Gimana? Saya doakan supaya tidak kemudian menimbulkan korban yang tidak penting hanya gara-gara siapa? Dikadal-kadali oleh sayap kanan. Kok mau ya? Salam logika bangsaku, negaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta.